Selang beberapa minggu, 2025, Prabowo, Presiden Indonesia, hadir dijemput oleh Presiden Perancis ke perarakan Hari Kebangsaan Bastille Day. Mengapa Yang Amat Berhormat Tambun tidak dijemput? Belum berumur setahun masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi dunia sudah membuka pintu selebar-lebarnya. Di Paris, Prabowo duduk sejajar dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam perayaan Bastille Day, hari nasional paling bergengsi di negara itu. Sementara di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang hadir di acara yang sama, malah hanya disambut oleh pejabat kelas bawah. Situasi ini langsung menghebohkan Parlemen Malaysia. Ada yang menilai diplomasi Indonesia kini naik kelas, sementara Malaysia hanya jadi penonton. Tanggal 14 Juli 2025, Paris menjadi sorotan dunia lewat parade militer besar-besaran di Champs-Élysées dalam rangka Bastille Day. Bukan cuma karena pesawat tempur dan parade pasukan, tapi karena salah satu tamu kehormatan adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Prabowo duduk berdampingan dengan Presiden Emmanuel Macron, menerima penghormatan secara langsung, dan bahkan melakukan pertemuan bilateral yang diliput resmi oleh Istana Élysée. Dalam pertemuan itu, Macron menyampaikan bahwa Indonesia adalah mitra strategis penting di kawasan Indo-Pasifik dan bahwa kerjasama militer dan pertahanan dengan Indonesia akan terus diperluas, termasuk alih teknologi kapal selam dan jet tempur. Tak perlu waktu lama, dunia menangkap sinyal jelas. Indonesia makin dipercaya dan diperhitungkan. Di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang juga hadir di acara tersebut justru mendapat sambutan berbeda jauh. Ia tidak disambut langsung oleh Macron, bahkan tidak duduk di kursi utama tamu negara, dan hanya dijemput oleh pejabat dari level bawah Kementerian Luar Negeri Prancis. Kabar ini sontak memicu kegaduhan di Parlemen Malaysia. Anggota parlemen dari kubu oposisi melontarkan kritik keras terhadap Anwar dan menyebut bahwa Malaysia kini makin kehilangan posisi tawar diplomatik. Bahkan mereka terang-terangan membandingkan Prabowo Subianto belum setahun menjabat tapi sudah duduk sejajar dengan Macron. Anwar sudah 1,5 tahun menjabat tapi bahkan tak dianggap. Parlemen Malaysia benar-benar memanas. Anggota Dewan mempertanyakan kualitas diplomasi Anwar, serta mempertanyakan mengapa pengaruh Malaysia di kancah internasional makin surut. Nama Prabowo berkali-kali disebut dalam perdebatan itu, bukan karena hubungan bilateral, tapi karena gaya kepemimpinannya yang agresif dan langsung diakui dunia internasional. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua Yang Berhormat Menteri. 1997, Tun Dr. Mahathir. 2018, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Selang beberapa minggu, 2025, Prabowo, Presiden Indonesia, hadir dijemput oleh Presiden Perancis ke perarakan Hari Kebangsaan Bastille Day. Mengapa Yang Amat Berhormat Tambun tidak dijemput? Malah, walaupun beliau seorang pengerusi ASEAN, beliau disambut oleh seorang prefek, pegawai perkhidmatan awam yang protokol jauh lebih rendah berbanding dengan Presiden Prabowo yang mendapat sambutan daripada Menteri Dalam Negeri, Bruno Retailleau. Jadi saya lihat Yang Berhormat Menteri, liputan media berkenaan lawatan pengerusi ASEAN ke Paris tidak luas. Le Figaro, Le Monde, Le Parisien tidak membuat liputan hatta tentang syarahan perdana di Sorbonne. Jadi apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju it was a missed opportunity untuk Wisma Putra mengangkat semula diplomasi kita ke tahap kuasa besar Perancis ini kerana kekurangan engagement yang strategik seperti yang saya katakan tadi. Terima kasih. Sebagian politisi bahkan menyebut Malaysia kini tertinggal dari Indonesia dalam hal pergaulan global. Bahkan negara-negara Eropa kini lebih percaya pada Indonesia sebagai mitra utama di Asia Tenggara. Dan inilah yang menyakitkan bagi Malaysia. Sejak awal menjabat, Prabowo Subianto memang tidak bermain aman. Ia langsung menyasar panggung dunia, bertemu dengan para kepala negara, memperkuat aliansi pertahanan, dan membuka komunikasi dengan negara-negara besar dari timur dan barat, Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Uni Emirat Arab, Jepang, semuanya dirangkul oleh Prabowo.
Diplomasi yang dijalankan Prabowo bukan hanya formalitas, tapi penuh lobi, real politik, dan kepercayaan personal. Itulah sebabnya dalam hitungan bulan, Prabowo sudah disambut di forum-forum tertinggi dunia. Di sisi lain, Anwar Ibrahim justru disibukkan dengan masalah politik domestik, polemik koalisi, dan perpecahan internal di parlemen Malaysia. Hasilnya, diplomasi Malaysia stagnan, tak punya daya gigit di level internasional. Dulu, Indonesia dan Malaysia selalu dibandingkan dalam banyak hal, ekonomi, budaya, sepak bola, bahkan artis TikTok. Tapi kini, gapnya makin lebar, terutama di panggung diplomasi dunia. Indonesia tampil sebagai kekuatan regional yang diperhitungkan. Malaysia tenggelam dalam bayang-bayangnya sendiri, dan Prabowo Subianto adalah simbol dari kebangkitan itu. Belum berumur setahun memimpin Indonesia, Prabowo sudah bicara di meja yang sama dengan para pemimpin dunia, sementara Anwar, yang jauh lebih dulu menjabat, masih mencari posisi dalam arena internasional. Prabowo disambut dengan kehormatan penuh di Prancis, tanda bahwa Indonesia naik kelas. Anwar hanya dilirik sambil lalu oleh birokrat menengah, parlemen Malaysia pun kebakaran jenggot. Jadi kalau hari ini Malaysia tampak resah, mungkin bukan karena Prabowo terlalu tinggi, tapi mungkin karena Malaysia mulai merasa terlalu rendah